Pergi ke pasar membeli nangka, pulangnya memetik manggis. Perkenalkan, nama saya Fatan Mahardika Pranaja, ingin membawakan sebuah dongeng berjudul Gadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendongeng dari hasil karangan saya sendiri. Sebelum saya mulai mendongeng, mari kita berdendang sedikit yuk. Di sebuah desa jenggala penuh dengan hutan bambu, terdapat seniman muda bernama Gadis. Dewan juri dan teman-teman sudah penasaran kan sama dongeng saya? Kalau sudah, duduk yang manis ya. Saya akan mulai mendongengnya. Suatu ketika, raja di desa Jenggala mengumumkan sayembara besar. Atas titah paduka yang mulia raja, dengan ini diumumkan kepada seluruh penduduk, baik dari kalangan bangsawan, kesatria maupun rakyat di pelosok negeri, bagi siapapun yang mampu membawa karya seni paling jujur dan hidup, maka ia akan dinobatkan sebagai sang penjaga budaya di kerajaan. Nah teman-teman, kalian ada yang tahu tidak apa itu penjaga budaya? Penjaga budaya bukan hanya sekedar seorang penjaga loh, melainkan amal dari tradisi kerajaan tersebut. Hal itulah yang membuat para seniman tertarik dan berlomba-lomba untuk menciptakan karya seni yang sangat menarik dan bagus. Lalu di bawah pohon bambu tua terlihat Gadis seorang diri masih memikirkan karya seni apa yang akan ia buat. Ia sangat ingin mengikuti sayembara itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara tepukan tangan yang mengejutkan Gadis. Ternyata seorang saudagar tua yang kaya dan sombong serta memiliki ilmu sihir datang menghampiri Gadis. Hei pemuda, apa yang mengusik pikiranmu? Aku tahu engkau ingin mengikuti sayembara itu kan? Benar Tuan, tapi aku masih bingung karya seni apa yang akan aku buat. Kamu tidak usah bingung, coba oleskan ini pada karyamu, maka ia akan berkilau seperti kristal dan mengeluarkan aroma surgawi. Lalu kau diam-diam bacakan mantra ini. Bim salam bim, abrakadabra, bra, bra. Raja pasti langsung akan berlutut di depan karyamu. Jika kau mau, kau boleh membelinya. Nah teman-teman, sungguh penawaran yang sangat menarik bukan? Jika kalian berada di posisi Gadis, maka apa yang akan kalian lakukan? Sungguh membuat bimbang ya. Tapi mari kita lanjut dulu yuk ceritanya. Gadis pun hanya menatap cairan itu. Hatinya sangat bimbang. Namun ia teringat perkataan dari kakeknya. Gadis, keindahan yang lahir dari kepalsuan hanyalah bangkai yang didandani. Begitulah kata kakek Gadis. Gadis pun tersenyum dengan tenang dan menolaknya dengan halus. Maafkan saya Tuan, biarkan karya saya bicara apa adanya, karena kilau palsu hanya akan membungkam kejujuran yang telah aku buat. Baiklah kalau begitu, tapi jangan sekali-sekali engkau menyesal. Saudagar tua yang kaya itu pun pergi meninggalkan Gadis. Dan setelah itu Gadis pun masih bingung karya seni apa yang akan kira-kira akan ia buat. Ia tidak punya emas,
tidak punya permata, namun ia melihat hanya ada sebatang bambu tua yang telah kering dimakan usia. Gadis sangat suka menganyam bambu. Baginya bambu bukan hanya sekedar tanaman, karena setiap bilah bambu adalah nafas, setiap ruasnya adalah janji kepada leluhur untuk selalu jujur dalam berkarya. Gadis pun mengambil bambu itu dengan tangan penuh gemetar. Aku akan menciptakan karya seni dengan bambu ini. Setelah itu, gadis pun mulai menyerut bambu itu tipis-tipis dan menganyam helai demi helai. Dan aku akan menciptakan karya seni dengan jujur dan sabar. Lalu beberapa jam kemudian pun, alhamdulillah, akhirnya karya seni yang telah kubuat dengan jujur dan sabar ini jadi juga. Aku tidak sabar menunjukkannya kepada raja. Hari demi hari pun berlalu, dan tibalah di waktu sayembara pun dimulai. Satu persatu karya seni mulai dipamerkan. Terlihat patung emas yang sangat gagah namun terasa dingin dan mati. Dan tibalah di saat giliran gadis. Ia dengan penuh kepercayaan dirinya membawa karya seni yang telah ia buat dengan jujur dan sabar. Dan inilah karya seni yang telah kubuat dengan jujur dan sabar itu. Tiba-tiba terdengar ocehan dari samping. Itu kan hanya sebuah tas bambu yang telah usang, ejek salah seorang bangsawan. Dan seluruh orang yang ada di ruangan istana pun ikut tertawa ketika melihat tas anyam yang dibuat oleh gadis. Namun tidak bagi sang raja. Ia bersikap dengan bijak, melihatnya dengan seksama dan mendengarkan penjelasan dari gadis. Lalu gadis pun berlutut di hadapan raja. Paduka, ini adalah tas anyam yang hamba buat dengan tulus dan jujur ketika memikirkan rakyat di desa Jenggala. Hamba melihat desa kita ini penuh dengan hutan bambu, dan hamba berpikir bagaimana caranya untuk memanfaatkan kepada rakyat di desa Jenggala yang kesusahan ketika membawa barang-barang mereka. Raja pun sontak langsung berdiri dari singgasana dan memberikan tepuk tangan. Lihatlah pemuda ini, karena karya seni yang mewah dan tidak jujur hanya akan rusak serta pudar dimakan usia. Namun karya seni yang jujur untuk membantu sesama akan abadi sebagai akar bangsa. Dan gadis, seorang pemuda sederhana yang tinggal di desa Jenggala, akhirnya dinobatkan sebagai sang penjaga budaya di kerajaan. Bunga melati harum di tangan, tubuh indah